Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian tematik pendidikan keluarga dari tafsir surat Yusuf, yang ini merupakan bagian yang ketiga ya. Bagian pertama dan kedua sudah kita sampaikan dan materinya juga sudah ada di YouTube ya. Bagian yang ketiga insyaallah kita akan membahas bagaimana internalisasi nilai di dalam pendidikan keluarga yang diwariskan oleh para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yusuf ini, ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam telah menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri ataupun Menteri di waktu itu, punya kekuasaan ya, dan dipercaya untuk mengelola Mesir, memimpin Mesir, dan diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola ekonomi waktu itu yang sedang krisis ya. Di sisi lain, saudara-saudara Yusuf silih berganti berdatangan untuk meminta bantuan satu persatu. Sementara mereka dulu memiliki dendam dan berusaha untuk membuang Yusuf. Kalau dari sisi sifat ya, manusia biasanya kalau dihasuti oleh orang, dizalimi oleh orang, tabiat manusia itu ingin balas dendam ya. Tapi tidak bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Manusia itu ada tabiat kalau dia dizalimi, dia ingin membalas. Apalagi kalau dia punya kekuasaan atau punya kemampuan. Ya. Nabiullah Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita dan para keluarga untuk memiliki sifat al-hilmu ya, sifat al-hilmu. Sifat lapang dada ya. Sifat legowo, memaafkan dari kesalahan orang lain atau dari kezaliman orang lain. Nah, ketika mereka, para saudara-saudara Yusuf meminta belas kasihan untuk diberikan beberapa sok atau beberapa takaran makanan yang akan dijadikan bahan konsumsi mereka karena waktu krisis dan kekurangan pangan, Nabi Yusuf memberi dan hanya sekedar mengingatkan. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Nabi Yusuf hanya sekedar bertanya, masihkah kalian ingat apa yang kalian perbuat dulu kepada Yusuf? Wa akhihi, dan kepada saudaranya Yusuf. Idh antum jahilun, ketika kalian dalam kondisi jahil. Jadi karena manusia itu memiliki daya ingat, sontak seketika qalu, mereka
langsung berkata, "A innaka la anta Yusuf?" Apakah kamu ini Yusuf? Apa kamu Yusuf ini? Jadi diingatkan masa lalu ya, di mana kejahatan atau kezaliman saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf ini ya. Di depannya adalah seorang raja, seorang penguasa ya. Sementara waktu itu saudara-saudara Yusuf berlaku sebagai rakyat jelata yang sedang kelaparan, yang sedang butuh, yang sedang krisis, butuh pangan. Ketika diingatkan, masih ingatkah kalian Yusuf? Masih ingatkah kalian dulu tentang kasusnya Yusuf ya? Seketika itu mereka mengatakan, "A innaka la anta Yusuf?" Apakah kamu ini Yusuf? Qala ana Yusuf. Iya, aku adalah Yusuf. Wa hadza akhi, ini adalah saudaraku ya. Benyamin ini saudaraku. Qad mannallahu alaina. Sungguh Allah telah memberi nikmat kepada kami. Innahu may yattaqi. Sesungguhnya orang yang bertakwa, wa yasbir dan bersabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah tidaklah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Ini surat Yusuf ayat 90 ya. Sebagai bahan kesimpulan dari semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yusuf dan saudaranya ya, pada peristiwa sebelumnya. Kemarin telah disebutkan bagaimana Nabi Yusuf itu Nabi yang paling lapang, Nabi yang paling sabar. Sejak kecil ya sudah dibuli oleh saudara-saudaranya sendiri. Ada uji coba untuk dibunuh, dilempar ke sumur, kemudian dijual belikan menjadi seorang budak, kemudian digoda ya dengan syahwat, kesempatan ya wanita, akhirnya dipenjara. Jadi hampir semua ujian hidup manusia itu dialami oleh Nabi Yusuf. Makanya kesimpulannya adalah sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar. Jadi takwa dan sabar kata kuncinya. Maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu orang yang bertakwa dan bersabar itu tadi. Jadi telah membuahkan buah yang manis dari ketakwaan dan kesabaran ya. Qalu, kemudian saudara-saudara Yusuf mengatakan, tallahi, demi Allah, laqad atharakallah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami. Jadi coba lihat iri hati atau dengki hati saudara-saudara Yusuf itu tadi yang ingin hendak melenyapkan Yusuf dari keluarganya ya, supaya mereka yang naik, yang dianggap dekat dengan bapaknya atau ayahnya Yakub, mencari perhatian supaya Yusuf tidak lagi dilebihkan daripada mereka, tetapi justru dengan kedengkian dan hasud iri hati tadi itu merendahkan mereka sendiri. Dan Nabi Yusuf yang takwa dan sabar tadi itu diangkat derajatnya oleh Allah, yang akhirnya saudara-saudaranya mengatakan, laqad asarakallah, sungguh Allah telah melebihkan kamu ya, alaina, atas kami rendah, kamu yang lebih tinggi ya. Sebab apa? Wa in kunna la khatiin ya, karena memang sebab kami ini adalah dulu orang-orang yang suka berbuat kesalahan. Jadi kesalahan itu akan merendahkan derajat seseorang, sementara takwa dan sabar itu akan mengangkat derajat seseorang. Qala, Nabi Yusuf kemudian berkata, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada balas dendam ya. Tidak ada cacian, makian alaikum, atas kalian, al-yaum, pada hari ini. Jadi lihat jamaah sekalian, inilah yang disebut dengan sifat al-hilm. Sifat al-hilm itu artinya memaafkan ya, di saat orang itu mampu untuk membalas ya. Itu al-hilm ya. Jadi sifat al-hilm itu artinya bagaimana orang bisa menahan amarah
sementara dia mampu untuk meluapkan amarah. Ketika Nabi Yusuf punya kekuasaan dan mampu untuk menghukum saudara-saudaranya, tapi Nabi Yusuf tidak melakukan itu. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Ya, tidak ada balas dendam, tidak ada cacian makian untuk kalian pada hari ini. Bahkan Nabi Yusuf mendoakan yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah mengampunkan lakum bagi kalian. Jadi lihat bagaimana sifat terpuji ya, yang diwariskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu sifat al-hilm wal-anah wal-rifq. Tadi ketika beliau punya kekuasaan di tangan Nabi Yusuf, beliau seorang raja ya. Sementara saudara-saudaranya yang dulu berbuat zalim itu tertunduk lesu, kecil karena rakyat jelata biasa. Ada kemampuan Nabi Yusuf untuk menghukum mereka, untuk memenjarakan mereka. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabiullah Yusuf. Itulah sifat al-hilm tadi. Jadi memaafkan di saat orang mampu untuk membalas atas orang-orang yang dulu pernah menyakitinya atau pernah menzaliminya. Makanya sifat hilm ini adalah sifat para nabi ya. Sifat hilm itu adalah sifat para nabi ya. Makanya sifat hilm itu adalah sifat para nabi dan juga sifat para pemimpin. Makanya ada istilah di dalam bahasa Arab menjadi satu kaidah bahwa al-hilmu sayyidul akhlak ya. Bahwa al-hilm sifat lapang dada, legowo, memaafkan di saat orang mampu membalas, itu adalah sayyidul akhlak ya, sayyidnya atau tuan dari semua akhlak ya. Makanya pemimpin itu sebenarnya sifat dasarnya adalah sifat al-hilm. Man haluma sada. Ya, dalam sebuah atsar dijelaskan kalau orang itu punya sifat al-hilm, itulah dia pemimpin. Kalau ada seorang pemimpin kerjaannya marah-marah atau emosional, itu bukan pemimpin. Ya. Karena ciri khas pemimpin itu adalah al-hilm tadi. Man haluma sada. Ya. Jadi orang yang punya sifat al-hilm, ya, sifat lapang dada tadi, itu dialah pemimpin. Karena hilm itu adalah pemimpinnya semua akhlak. Ya. Pemimpinnya semua akhlak. Ya. Kalau pemimpin tidak punya sifat al-hilm, itu akan membawa kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Kalau dia punya sifat dengki, iri, balas dendam, itu akan kehancuran di mana-mana. Ya. Kehancuran di mana-mana. Kenapa? Ketika seorang pemimpin punya kekuasaan, tetapi dia tidak punya sifat al-hilm, itu kerusakan di mana-mana. Ya. Bayangkan kalau orang menjadi pejabat, ya, jadi menteri, jadi pangdam, jadi kapolda, jadi presiden, jadi siapa sajalah. Dia punya kekuasaan, ya. Dia punya kekuatan. Ketika tidak punya sifat al-hilm, itu akan menzalimi banyak sekali rakyat atau menzalimi banyak sekali hajat orang banyak. Makanya contoh dari Nabi Yusuf alaihi salam ya, itu adalah sifat al-hilm. Ya. Bisa jadi Nabi Yusuf menghukum saudara-saudaranya, satu sisi adalah kesempatan. Mereka minta belas kasihan, minta makanan, ya, minta logistik karena dalam kondisi krisis. Kalau Nabi Yusuf balas dendam, tentu akan dicegah, ada upaya ya, supaya saudara-saudaranya ini tidak bisa dikasih ya, logistik ataupun sembako ataupun apa saja yang bisa menjadikan ganjal perut mereka di saat krisis. Tapi Nabi Yusuf tidak lakukan itu, dikasih mereka, takaran-takaran mereka dikasih, bekal-bekal hajat mereka dikasih oleh Nabi Yusuf. Dan yang kedua, Nabi Yusuf memaafkan kepada saudara-saudaranya ini ya, dengan mengatakan la tathriba alaikumul yaum ya. Tidak ada balas dendam, tidak ada cacian atas kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum ya. Allah mengampunkan bagi kalian, didoakan. Nah, kata-kata inilah yang kemudian dikutip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaca ayat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan kota Mekah. Bayangkan Nabi lahir di Mekah, diusir dari tanah airnya sendiri.
sehingga harus hijrah ke Madinah. Ketika Nabi SAW hijrah dan mendapatkan kemenangan di tengah-tengah hijrah ini, dan akhirnya Nabi pun kembali ke Mekah untuk fatku Mekah, ada kesempatan bagi Nabi untuk menghukum ya, orang-orang kafir Quraisy waktu itu yang mengusir Nabi. Ada kesempatan. Tapi apakah Nabi memiliki sifat pendendam seperti itu? Tidak. Nabi seorang pemimpin. Ya, man halu masada, orang yang memiliki sifat pemaaf atau sifat lapang dada, dialah seorang pemimpin. Makanya dikatakan oleh Nabi di hadapan orang-orang kafir Quraisy waktu itu, Nabi mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai para pimpinan-pimpinan Quraisy, mata dhunnuna anni fa'ilun bikum. Kira-kira apa prasangka kalian? Apa yang aku akan lakukan untuk kalian ini? Qalu khairan. Kebaikan ya Rasulullah. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Ya. Saudara mulia, anak daripada saudara mulia. Ya. Qala fa inni aqulu lakum qala Yusuf li ikhwatihi. Sesungguhnya aku berkata kepada kalian, wahai pemimpin-pemimpin Quraisy, ibaratnya dulu yang kalian mengusir aku, ya. Aku mengatakan apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum. Jadi tidak ada balas dendam. Tidak ada balas dendam hari ini. Tidak ada cacian pada hari ini, tidak ada hukuman pada hari ini. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian merdeka. Jadi betul-betul Nabi datang memerdekakan manusia, gitu ya. Bukan memperbudak manusia. Bukan menggunakan kekuasaan untuk kezaliman, tidak. Nabi SAW yang hari itu diberikan oleh Allah fatku Mekah, dijadikan sebagai rahmatan lil alamin. Ya, la tathriba alaikumul yaum. Idhabu fa antumut tulaqa. Ya, pergi kalian merdeka semua, merdeka semua. Malah justru dari sikap al-hilm tadi, lapang dadanya Nabi, memaafkannya Nabi itu justru mengundang empati dan simpati masyarakat. Yang asalnya dulu adalah tokoh-tokoh Quraisy itu menjadi tokoh antagonis, anti Rasulullah, anti Muhammad, anti Islam, ya, fobi terhadap Islam. Hari itu malah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nas, kamu melihat manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islam dalam kondisi afwaja, berbondong-bondong malah justru. Nah, inilah sebenarnya sifat yang mahal ya ikhwan jamaah sekalian. Kenapa sekarang ini terjadi krisis ya kepercayaan, ya, krisis kesenjangan di tengah-tengah masyarakat, krisis adab. Itu salah satunya adalah emosional yang ditampakkan melalui media, diekspos, ditontonkan, semua orang malah jadi gaduh. Ya. Kegaduhan terjadi di mana-mana gara-gara masalah mulut, gara-gara masalah statement, gara-gara masalah sikap, ya, gara-gara orang itu adigung adiguno, artinya terlalu arogansi ya, di dalam menggunakan sikap atau di dalam menggunakan kesempatan ataupun kekuasaan. Terkadang manusia itu punya watak negatif seperti itu, sehingga terjadi apa? Kegaduhan sosial di tengah-tengah masyarakat. Coba kalau orang mencontoh bagaimana sikap, ya, sikap atau sifat dari Nabiullah Yusuf alaihissalam di sini yang dikatakan la tathriba alaikumul yaum, ya, tidak ada balas dendam pada hari ini, tentu masyarakat akan menjadi damai, komunitas akan menjadi damai, jamaah akan menjadi damai. Ya. Kenapa? Karena sifat al-hilm itu akan membawa kelapangan. Ya. Al-hilm menjadi sifat lapang. Ya. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Nabi pernah berkata kepada salah seorang sahabat, sesungguhnya kamu itu punya dua sifat yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, yaitu al-hilmu wal-anah. Al-hilmu artinya sifat lapang dada tadi, wal-anah itu sifat matang, dewasa, tidak tergesa-gesa. Ya. Dua sifat ini kalau dimiliki oleh manusia berarti dia telah memiliki kepribadian yang matang. Banyak orang itu sekarang pendidikannya tinggi tetapi kepribadiannya itu mentah itu. Sikapnya kadang kekanak-kanaan. Sikapnya menjadi dibully banyak orang. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat al-hilmu wal-ana. Jadi al-hilmu
sifat lapang dan sifat kematangan diri itu penting, mendewasakan. Makanya pendidikan keluarga yang terpenting bagi anak-anak kita itu adalah menanamkan sifat ini, al-hilmu wal ana, sifat legowo, sifat memaafkan. Yang namanya anak-anak terkadang ketika kita punya anak ya, apalagi anak-anak usia belia, ya, terkadang bermain dengan temannya ya, satu salah jajannya direbut, akhirnya satu dibikin nangis dan seterusnya. Jangan orang tuanya ikut menjadi provokator, tapi bagaimana mengajarkan memaafkan, ya, memisahkan dengan cara memaafkan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu ditanamkan sejak kecil, ya, ditanamkan sejak kecil, ya, sehingga sifat al-hilm itu mendarah daging. Karena sifat al-hilm itu bisa dipelajari. Jadi sifat itu kadang ada watak ya, bawaan sejak lahir. Ya. Ada memang orang dilahirkan itu dalam kondisi al-hilmu wal ana tadi. Punya watak, memang wataknya itu lembut, wataknya itu lapang dada, wataknya tidak gerusa-gerusu, ya. Itu memang ada. Ya. Itu memang ada. Ya. Makanya akhlak itu atau watak manusia itu terkadang ada yang sifatnya bawaan. Ya. Dan ada yang sifatnya diusahakan. Ya. Nah, kalau orang memang tidak punya watak memaafkan, sifatnya adalah emosional, bisa dilatih. Bisa dilatih. Karena sifat al-hilm itu bisa dipelajari. Maka kata Nabi adalah innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum, ya. Ilmu itu dipelajari. Dan sifat lapang dada atau legowo tadi itu juga bisa dipelajari, artinya bisa dilatih. Makanya di dalam menumbuhkan karakter itu metode yang paling mudah, metode yang paling tepat itu adalah pembiasaan, ya, pembiasaan, dilatih, dibiasakan, ya. Setiap ada satu kasus yang menimbulkan emosional, dilatih supaya diam, supaya sabar, supaya memaafkan, terus dilatih seperti itu. Nanti lama kelamaan akan muncul itu sifat, ya. Makanya karakter itu cara mendidiknya adalah dengan cara dibiasakan. Terus dibiasakan. Makanya innamal hilmu bittahallum kata Nabi. Hilmu itu dilatih. Terus dilatih. Jadi tidak tiba-tiba terkadang sifat itu muncul. Ya. Nah, dengan latihan-latihan itu akan menjadi kebiasaan. Ya. Kebiasaan itu akan menjadi sikap. Ya. Orang sabar itu karena mungkin dia berlatih sabar gitu. Banyak rintangan, banyak cobaan, ya, banyak ujian. Sekali jatuh, 2 kali jatuh, 3 kali jatuh, beribu kali jatuh. Nah, disitulah tumbuh sifat sabar gitu ya. Tidak ada orang sabar tiba-tiba muncul, tidak ya. Kecuali memang diberikan bawaan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Tapi sifat dari semua sifat kebaikan itu bisa dipelajari dan juga bisa dilatih ya. Bisa dipelajari dan juga dilatih. Nah, indikatornya keberhasilannya itu apa? Ketika orang itu berlatih sifat al-hilm dan dikatakan sebagai seorang al-halim, ya, yang lapang, itu diumpamakan oleh Nabi SAW bahwa laisa syadid, tidaklah disebut orang kuat. Ya. Orang kuat itu bukan orang yang petentang-petenteng, ya, orang yang hebat gitu ya, dengan hartanya, kekuasaan, kekayaannya, tidak. Atau dengan kekuatan fisiknya, ya. Tidak itu kata Nabi. Laisa asyadid bisur'ah. Bukan orang yang pegulat, ya, ya, dengan fisiknya atau dengan kekuasaan atau hartanya, tidak. Walakin asyadid kata Nabi, tetapi orang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsah. Orang yang memiliki dirinya. Artinya bisa mengendalikan dirinya indal ghadab, ketika dia marah, ya. Jadi ketika dia marah, dia bisa mengendalikan diri. Nah, itulah orang hebat, ya. Itulah orang yang halim tadi, ya. Orang yang lapang dada. Dan memang semua orang punya sifat marah, itu punya. Orang manusia kok, ya. Dia normal kok. Ya, pasti punya itu. Tapi ya, syariat datang tadi itu untuk mengontrol aja. Ya. Supaya kemarahannya tadi disembunyikan. Ya, disembunyikan, bukan diekspos, bukan ditampakkan. Nah, makanya Nabi SAW memberikan kabar gembira, man katama ghaizan wa huwa qadirun an
yunfidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik hatta yukhayyiruhu minal huril ain. Ya. Jadi kalau orang itu mampu menyembunyikan kemarahannya tadi, sementara dia itu kuasa untuk meluapkan amarah tadi, tapi disembunyikan, maka kelak besok pada hari kiamat Allah akan muliakan dia. Ini si orang ini akan dipanggil, diberikan penghargaan, ya, sebagai tokoh, ya, diberikan bintang penghargaan berupa apa? Berupa hadiah. Hadiahnya apa? Dia ditawarin oleh Allah dari bidadari-bidadari, kamu pilih semaumu kapan. Semaumu ambil itu bidadari-bidadari itu, ya, yuzawwijuhu minha masya. Ya, dia akan diberikan bidadari semaunya. Itu artinya bebas, ya. Diberikan kebebasan seperti itu. Kemuliaan, ya, besok pada hari kiamat, ya. Jadi itu sifat adalah sifat al-hilm, ya, yang diajarkan oleh Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf itu dengan perkataan la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum, ya. Jadi tidak ada balas dendam, tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kalian, wa huwa arhamur rahimin. Dan ialah Allah, ya, Maha yang paling penyayang, ya, kepada siapa? Hamba-hambanya, ya. Jadi sifat inilah yang kemudian dilanjutkan oleh para nabi, ya, termasuk yang dikutip oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi prinsip di dalam dakwah Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi terusir dari Mekah harus ke Taif sebelum ke Madinah, ke Taif Nabi berdakwah juga diusir lagi, dilempari batu sampai berdarah-darah. Malaikat penjaga gunung waktu itu menawarkan kepada Rasulullah SAW bahwa malaikat sudah siaga untuk menunggu kata iya. Artinya malaikat menawari kepada Rasulullah, apakah diizinkan gunung ini dilempar di tengah-tengah penduduk Taif waktu itu. Kata Nabi, jangan, ya. Nabi melarang. Bahkan Nabi mengatakan bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah. Tetapi aku malah berharap mudah-mudahan Allah kelak mengeluarkan dari sulbi mereka generasi yang bakal menyembah Allah wahdah, la yusyriku bihi syai'a. Jadi generasi-generasi tauhid setelahnya yang mereka hanya menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Itu dilakukan oleh Nabi, padahal Nabi sebenarnya ada kesempatan. Wong Nabi ditawari malaikat, ya. Ya. Mungkin kalau manusia biasa udah lemparin aja itu, balas saja biar mati semua. Tapi Nabi tidak mengatakan itu. Nabi memiliki sifat lapang tadi, al-halim, ya, atau al-hilmu tadi, ya. Sehingga hikmah dari kelapangan dada Nabi SAW itu dakwah tersebar. Kalau Nabi emosional itu tamat itu, Islam mungkin nggak tersebar sampai hari ini, ya. Betul. Generasi setelah mereka, walaupun bapak-bapaknya tidak beriman, tapi cucu anak-anaknya beriman. Anak dan cucu-cucunya beriman. Walaupun Abu Jahal itu tidak beriman, tapi anaknya beriman. Ikrimah bin Abi Jahal, salah seorang kesatria dari kalangan para sahabat, ya, yang syahid di dalam perang Yarmuk, ya. Itu anaknya Abu Jahal. Beriman, walaupun bapaknya kafir, ya. Nah, itulah doa Nabi SAW karena sifat lapang dadanya Nabi SAW. Dan hampir semua Nabi punya sifat itu, ya. Nabi Nuh alaihissalam kurang lapangnya apa? Dakwah 950 tahun. Kaumnya itu bandel-bandel, artinya diajak baik, diajak menyembah Allah itu susah, tidak mau. Bahkan mencela, ya, bahkan mengejek, membuli Nabi Nuh alaihissalam.
Tapi lapang Nabi Nuh, bayangkan 950 tahun coba. Dan pengikutnya nggak banyak gitu. Kalau hitungan matematik dianggap gagal itu, tapi Allah nggak menganggapnya gagal. Ya. Bahkan Nabi Nuh termasuk hamba Allah yang mukmin, ya. Hamba Allah yang mendapatkan pujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah sifat, ya, sifat al-hilm atau al-halim itu adalah sifat para nabi. Termasuk Nabi Ibrahim itu inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Nabi Ibrahim itu sungguh punya sifat al-hilm tadi, al-halim, ya. Orang yang sangat apa? Lapang. Putra-putra keturunan Nabi Ibrahim juga sama. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, ya. Ya. Nabi Ismail disifati oleh Allah, ya, keturunan Nabi Ibrahim juga memiliki sifat halim, ya. Sifat lapang dada tadi, ya. Lapang dada, ya. Jadi oleh karena itu, ya, kita belajar dari para nabi, para rasul, belajar dari surat Yusuf ini adalah belajar al-hilm, lapang dada. Ya, lapang berhadap siapa saja, ya, orang-orang yang coba menfitnah, menzalimi, ya. Kalau tahu ada kesempatan dimaafkan. Itu adalah sifat al-hilm. Ya. Para nabi tidak mengajarkan balas dendam, ya. Demikian juga kita umatnya belajar untuk senantiasa memaafkan. Walaupun sebenarnya kalau orang dizalimi membalas menzalimi itu namanya adil, tidak dosa. Ya. Antum dipukul, balas mukul itu enggak masalah sebenarnya. Adil, enggak kena hukuman pidana dan juga tidak kena hukuman syariat, ya. Dan tidak dikisos, ya. Bahkan kisos sendiri itu kan membalas, ya, demi keadilan. Tapi ketika memaafkan, nah itulah ihsan, itulah al-hilm. Jadi sifat al-hilm itu masuk dalam kategori sifat ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dia lebih tinggi daripada sifat adil. Jadi sifat al-hilm itu lebih tinggi dari sifat adil. Kalau tadi Nabi Yusuf alaihissalam membalas saudara-saudaranya yang telah melemparnya ke sumur. Seandainya Nabi Yusuf, ya, nyeburkan semua saudaranya tadi itu adil, enggak dosa gitu. Seandainya Nabi Yusuf memenjarakan mereka semua itu adil, tidak dosa. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf dan memilih opsi untuk memaafkan. Nah itulah sifat al-hilm. Makanya para ulama bahasa, ya, seperti Imam Al-Jurjani mendefinisikan al-hilm itu apa sih? At-tuma'ninah inda thawranil ghadab, ya. Orang tenang ketika bergejolaknya marah, ya. Ketika orang itu lagi marah-marahnya gitu, ya, dia tetap tenang. Nah itulah hilm. Wal udul an mujazati az-zalim. Dan dia berpindah, tidak mau membalas dari kezaliman orang-orang yang zalim. Ini kurang apanya nih sifat ini? Ini sifat yang sangat mulia. Makanya tadi disebut al-hilmu sayyidul akhlak, ya. Jadi hilm itu adalah pemimpin dari semua akhlak, ya. Jadi puncaknya akhlak itu di al-hilm tadi, ya. Al-hilmu sayyidul akhlak. Jadi sayyidnya, pemimpinnya akhlak itu adalah al-hilm. Makanya sifat pemimpin yang paling unggul itu adalah hilm. Ya, man haluma sada. Orang kalau punya sifat al-hilm itu dia adalah sifat yang pemimpin. Kalau pemimpin baru diejek, perintah polisi tangkap, itu bukan pemimpin, ya. Ya. Karena Nabi dianggap majnun, Nabi diejek oleh kaumnya sebagai orang gila, sebagai orang kena epilepsi, sebagai tukang dukun, kahin. Nabi dihina sebagai penyair. Jadi semua Nabi dibuli oleh umatnya, tetapi mereka tidak mengatakan tangkap, tidak. Mereka tidak mengatakan balas, tidak. Nah inilah pentingnya kita mengkader generasi ke depan mendatang ini, anak-anak kita ini menjadi calon pemimpin gitu, ya. Calon pemimpin yang memiliki sifat al-hilm tadi. Supaya apa? Membawa rahmatan lil alamin. Ya. Karena kalau pemimpin tidak punya sifat al-hilm, dia hanya memproduksi kegaduhan saja. Di mana-mana gaduh.
Nah, itu yang tidak diinginkan. Karena ketika ada kegaduhan itu akan terjadi yang namanya kesenjangan sosial, ketidaknyamanan sosial ya. Akan terjadi ya kezaliman di sana sini, ketidakadilan di sana sini. Itu kenapa? Karena tidak punya lapang dada. Yang ada emosional. Sementara dia punya kekuasaan. Sehingga kekuasaannya ini akan menjadi bumerang bagi ya, umat dan seterusnya. Jadi oleh karena itu tadi dikatakan man haluma sada, orang yang memiliki sifat al-hilm, dialah itu adalah akan menjadi pemimpin. Itu pemimpin sejati. Nah, Imam Al-Mawardi rahimahullah beliau mengatakan al-hilmu min asyrafil akhlaq wa ahaqqiha bidzawil albab ya. Bahwa sifat al-hilm itu adalah akhlak yang paling mulia. Ya. Dan itu harus dimiliki setiap orang yang berakal. Jadi orang berakal sehat, akalnya sempurna itu salah satu ditunjukkan dengan sifat al-hilm ini. Ya. Karena kalau orang marah, itu akal sehatnya hilang. Ya. Nah, orang kalau bisa mengendalikan marah dan lapang dada tadi itu berarti sempurna, ya, sempurna akalnya. Ya, lima fihi min salamatil aradi, karena di dalamnya itu kalau orang itu bisa menahan diri tadi, itu menunjukkan dia telah menyelamatkan harga dirinya. Ya. Lihat kalau orang itu marah itu malah dibully orang. Lihat aja Pak, peristiwa-peristiwa belakangan ini kita lihat ya. Ketika orang mengedepankan emosi, itu hasilnya apa? Dibully. Baik di media sosial, akhirnya warga net malah membuli dia. Ya. Kenapa? Karena tidak bisa menahan emosinya, tidak menunjukkan kelapang dadaannya. Ya. Tapi tidak, kalau orang lapang dada itu malah jadi pujian. Ya. Ya. Jadi pujian. Ya. Karena memang terpuji sifat lapang dada ini. Warahatul jasad. Ya. Dan sifat lapang dada itu akan menenteramkan jasad. Ya. Artinya tidak capek. Orang kadang stres itu gara-gara balas dendam tadi. Ya. Mencari cara bagaimana menjatuhkan lawannya, mencari cara bagaimana balas dendam ini, balas dendam itu. Akhirnya capek sendiri secara jasad. Habis sendiri hartanya, ya, jatuh sendiri dirinya dan seterusnya. Wajilabul hamdi, dan sifat lapang dada itu akan mengundang pujian dari makhluk. Seperti itu ya. Makanya Nabi Yahya itu disebut sayyidan, ya, disebut sayyid, ya. Itu karena lihilmihi, karena memiliki sifat al-hilm tadi, sifat al-hilm. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana di dalam keluarga Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ini telah mengajarkan kepada keluarga muslim bagaimana pentingnya mengkader anak-anak kita ini, ya. Bahwa anak-anak kita ini kita kader sebagai seorang pemimpin masa depan. Ya. Dengan cara apa tadi? Dengan sifat al-hilm tadi. Makanya cita-cita ya, orang tua untuk anaknya itu jangan hanya sekedar nanti dapat kerja, hanya dapat makan. Hewan pun nggak kerja, nggak makan juga dapat makan gitu. Jadi jangan kita memiliki cita-cita yang rendah untuk anak-anak itu. Bercita-citalah yang tinggi untuk anak-anak kita. Jadilah anak-anak kita itu sebagai sayyid, jadi pemimpin masa depan. Ya. Makanya doa kita itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi pemimpin bagi orang muttaqin. Jadi kira-kira kalau yang dipimpin orang-orang muttaqin itu lebih tinggi derajatnya. Dia lebih dimuliakan, ya. Ya, diberikan ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun tadi, ya, menjadi qurrata a'yun, keluarga dzurriyyahnya tadi, dan jadi pemimpin, ya, bagi orang-orang yang bertakwa tadi. Nah, inilah kesimpulan dari semua peristiwa bagaimana akhlak Nabi Yusuf alaihi salam, ya, yang ditunjukkan dengan sifat sabar dan takwa yang berbuah dengan sifat lapang dada tadi, itu yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang pemimpin di masa itu, ya, menjadi pemimpin orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap tadi itu memaafkan, ya. Memaafkan dan bahkan mendoakan yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, ya, wa huwa arhamur rahimin, ya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya
tidak hanya memaafkan saudara-saudaranya, tapi Nabi Yusuf alaihissalam berwasiat kepada saudara-saudaranya untuk pulang supaya bapaknya dijemput. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Wa'tuni bi ahlikum ajmain. Ini mulianya sifat Nabi Yusuf, memiliki sifat al-karam ya. Gimana sudah dijamu itu saudara-saudaranya yang dulu menzaliminya, dimaafkan, didoakan. Kemudian malah diundang ke istana waktu itu. Bahwa ini baju saya kasihkan ke bapak, mudah-mudahan penglihatannya kembali. Makanya Nabi Yakub alaihissalam yang kemarin ditakdirkan oleh Allah karena kesedihan tadi itu sampai buta kemarin kan, itu akhirnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya ya. Dan Nabi Yusuf mengundang semua supaya keluarga diajak bareng ke istana semua. Ya. Diundang semua itu ya. Akhirnya mereka dijamu oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhir dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu setelah semua keluarganya kumpul ya. Nabi Yakub dan juga anak-anaknya semuanya kumpul, keluarga mereka semua kumpul di istana. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengangkat ya, artinya memuliakan ayahnya ya, orang tuanya di atas singgasana, dan mereka semua hormat ya. Ya, memberikan hormat kepada sang ayah ya. Orang tua ya yang mendidik mereka. Dan Nabi Yusuf waktu itu mengatakan, ya abadi hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, inilah ta'wil daripada mimpiku sebelumnya. Jadi selesai ini. Jadi kisah itu selesai bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mimpinya itu semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tuntas dari peristiwa-peristiwa tadi dan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam bahwa ayah ini adalah mimpiku ya, takwil mimpiku sebelumnya, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam waktu kecil melihat 11 apa kemarin? 11 bintang ya. 11 bintang itu adalah takwil dari saudara-saudaranya. Wasyams, matahari itu adalah ayahnya. Wal qamar adalah ibundanya. Ra'aituhum li sajidin ya. Aku melihat mereka memberikan hormat. Jadi tuntas. Nah, apa kisah akhir itu semua? Bahwa itu tadi, ketakwaan dan kesabaran dan sifat lapang dada itulah yang menyebabkan orang itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di akhir kisah itu Nabi Yusuf mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Rabb kami, Engkau telah memberikan kepada kami kekuasaan dan Engkau telah memberikan kami ilmu sehingga mampu mentakwil peristiwa tadi. Fatiras samawati wal ardh, Engkau lah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi, Engkau adalah pelindungku di dunia wal akhirah. Tawaffani, wafatkan aku muslimah. Nah ini, dalam kondisi Islam. Jadi agamanya Nabi Yusuf itu Islam. Nabi Yusuf itu adalah Muslim. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan. Jadi agama semua Nabi dan Rasul itu adalah Islam. Dan orangnya namanya Muslim. Ya, Nabi Yusuf mengatakan tawaffani muslimah, ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi apa? Islam. Ini sebenarnya akidah keluarga. Oh, jangan mengatakan di keluarga itu saya mah bebas sama anak-anak, mau agamanya apa saja terserah kok, itu hak asasi mereka. Jangan pernah mengatakan itu. Bapak, Ibu punya wewenang untuk menjadikan anak-anak kita ini muslim. Ya. Bahwa setiap anak yuladu alal fitrah. Dilahirkan dalam kondisi fitrah, yaitu Islam. Nah, Bapak Ibu bertugas sebagai apa? Untuk menjaga keislamannya ini sampai mati. Tawaffani muslimah. Matikan dalam kondisi Islam. Wa alhiqni bis salihin. Nah ini. Dan pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Jadi keluarga itu hendaklah menyediakan lingkungan untuk anak-anaknya supaya terjaga apa? Kesalehannya tadi. Sekolah.
Yang pertama kali dilihat apa? Lingkungannya apa? Saleh enggak gitu ya. Jangan melihat mahal atau tidak mahal. Ya. Orang berumah tangga, lingkungannya, lihat salehnya atau tidak. Dilihat lingkungan saleh. Diajak bersama orang-orang saleh. Pertemukan kami ya Allah dengan orang-orang yang saleh. Supaya apa? Keluarga itu terjaga kesalehannya itu. Makanya penting di dalam pendidikan keluarga itu ada komunitas ya, komunitas bersama orang-orang yang saleh, karena kesalehan itu akan menularkan kebaikan ya. Orang berkomunitas itu seperti pedagang minyak. Kalau temannya saleh, dia seperti pedagang parfum, kecipratan harumnya. Kalau lingkungannya rusak, seperti tukang pandai besi. Kalau nggak kecipratan bau keringat, ya kecipratan apa? Api. Maka harus dijauhi tadi. Wa alhiqni bis salihin. Nah, inilah akhir dari kisah Nabi Yusuf ya, dan pendidikan keluarga di dalamnya, bahwa itu adalah sebaik-baiknya kisah. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Ya, jadi bahwa di dalam kisah mereka itu ada ibrah ya, pelajaran penting bagi orang-orang yang berakal ya, orang-orang yang punya akal sehat ya, memiliki hati yang sehat. Itu ada pelajaran yang terpenting dari kisah Nabi Yusuf. Walaupun Nabi Yusuf sudah ribuan tahun yang lalu, tapi kisah ini tetap relevan ya. Relevan untuk dipraktekkan saat ini dan relevan untuk menjawab tantangan zaman. Ya, pendidikan itu tetap relevan. Pentingnya bagaimana orang tua tadi dekat dengan anaknya. Nabi Yakub dikisahkan dekat sampai Nabi Yusuf pun curhat kepada orang tuanya. Nabi Yusuf tidak pernah curhat ke media sosial, tidak curhat ke Twitter, tidak curhat ke Instagram dan seterusnya. Curhatnya kepada orang tua. Kenapa? Kedekatan. Beda dengan anak-anak sekarang. Jauh dari orang tuanya, curhatnya kemana? Ke media sosial. Akhirnya jadi mangsa. Ya. Banyak predator di media sosial. Rusak itulah anak. Terombang-ambingkan akhlak, akidahnya, ideologinya rusak. Anaknya rusak. Orang tuanya terkadang tidak tahu. Karena pergaulan sekarang nggak ada sekatnya. Ya. Ada dulu mahasiswa saya di S2 neliti tentang bagaimana ateisme. Jadi ateisme ini sekarang sudah menjamur di media sosial dan itu ada grupnya masing-masing. Ada ateis Padang, ateis Jawa, ateis Sunda, ateis Batak. Wah, semuanya itu ada komunitas sekarang ini. Bagaimana ateisme anti Tuhan ini muncul menjadi sebuah komunitas yang dibanggakan. Ini predator-predator yang beredar di dunia maya sekarang ini sangatlah berbahaya. Kalau kita tidak dekat dengan anak-anak, sebagaimana dekatnya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, itu anak-anak bisa jadi mangsa. Nah, kedekatan orang tua dengan anak itu pengikat. Walaupun jauh, Nabi Yusuf udah terlantar kemana-mana. Masuk sumur, masuk lubang biawak, atau masuk ke lubang penjara. Ya. Tetapi selamat tadi. Selamatkan oleh Allah. Salah satunya adalah kedekatan dengan siapa? Sang ayah itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.